Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma alimna ma lam na'lam, alhimna ma lam nafham, faftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidina wa dahrat dahrina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa naf'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali bisa melakukan kegiatan yang paling banyak pahala, yang paling Allah ridai. Yang pertama salat maghrib berjamaah. Ini merupakan sebuah ibadah yang prestasinya luar biasa, yang enggak semua orang bisa untuk ikut hadir. Maka kita luar biasa diberikan taufik, kemampuan untuk melakukan ibadah. Dan juga kita bisa hadir di majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini tidak ada tempat yang lebih mulia di atas muka bumi ini daripada majelis ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar dalam sebuah pesannya kepada penuntut ilmu. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah, juga penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah bisa hadir. Ya, jadi malam ronyan berhalangan. Ya, malamnya sebenarnya Bang Alek kena halangan lo. Cuma Pak Long fikir kurang-kurang penuh perjuangan tetapi pakai apa kan? Jadi pakai jali tu Haidar Pak Abu Kuta. Kagak preh lah Abu Kuta dengan nam. Dunia aja umah namangan. Dai. Kibarkan cukup par aja ulama kan. Nah, memang lung jajak Pak Abu Kuta tapi hana sering tan. Karena jiu kan. Jadi tinggal lung gurung-gurung nama kaji. Jadi pengajian alhamdulillah. Jadi mio kali telefon hino Pak Abu Kuta nya kagak preh Abu Kuta karena Abu Kuta punya Abu Dumin cukup hormat. Mandang ya beut Pak Abu Dumin. Nah, gundang Abu Dumin si bulan 3 orang Sabtu untuk kesemubur ide di daerah Abu Kuta. Kemudian teori rea Abu Kuta tapi aja Pak Abu Dumin. Ya, jadi kamu aja kagak preh sama kamu nak kan. Jadi alhamdulillah tapi mengingat orang-orang beut tetap dia laksanakan beut alhamdulillah. Jadi malamnya semangat kita untuk melaksanakan pengajian di samping sebuah kewajiban. Kita sadar dan supaya tambah semangat bahwa pengajian ini adalah salah satu daripada ibadah yang paling riuk pahala. Nyokun Imam Nawawi dalam mukadimah kitab Minhaj min afdalit ta'at. Jadi istighalul bil ilmi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menghabiskan waktu dengan membahas ilmu ataupun menghadiri majelis ta'lim, itu min afdalit ta'at, daripada sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyi ke Imam Ghazali. Jadi danyo tak abutnya selain hati lung pegah pakan penting tak abut untuk tambah semangat pegah dalam kata. Juga untuk tak tambah amalan ibadah. Karena dengan buatnya raya-raya hat pahala. Hana sabi dengan pahala-pahala lain. Bahkan pujian untuk urung-urung yang ya abutnya raya hat. Dalam kitab Salikin hampir 10 halaman ngebahasnya nilai bab pun. Kelebihan menuntut ilmu, kelebihan belajar dan kelebihan mengajar. Dalam kitab Yanah sampai halaman ni kurang belah mentang ngebahas tentang kelebihan ilmu tu. Dalam kitab Yanah. Ya, jadi dari karena inilah tanya bersemangat. Nah, kemudian balik. Ya. Nak kauri malam. Nak kauri nah. Masya-Allah. Insya-Allah nak kauri lah. Ya, memang tradisi Nabi. Nabi mengajarkan santrinya, cuman jamun nak santri. Ahlu Sufah. Ahlu Sufah adalah santri Nabi urang ya beut Pak Nabi yang geduk Pak Masjid Nabawi. Rumah Nabi samping mimbar Masjid Nabawi. Urangnya lang masjid ini yang kepreh-preh Nabi. Hai beut Pak Nabi tentang wahyu dan lain-lain. Oh yang kepegang Nabi je ke hadis. Salah siro alumni Darus Sufah, Ahlu Sufah adalah Abu Hurairah.
Abu Hurairah adalah santri Nabi. Makanya riwayat hadis paling lebat Abu Hurairah. Yang seperti Sayyidina Umar sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan diplomasi, sibuk dengan pukang nangrau. Abu Hurairah hana ke Abu Datuk kan. Hana sibuk dengan hal lain. Maka yang paling lebat meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Oh yang tadi enggak Abu Hurairah. Ya, kan? Jadi tradisi ibutnya bukanlah hal baru, tapi dari masa Nabi kan karena cuman hanya gekun santri Pak Tanya. Ya benar. Dan Nabi sampai-sampai kepada urang ahlu sufanya getanggung getanggung makanan minuman urang aja tahu. Makanya tradisi makan dan minum lehbeutnya dari Nabi memang. Dan dalam hadis bahwa minuman yang urang terkah dengan buat Nabi saboh ciri hansip ke Abu Hurairah ya Rasulullah nyu hansipnya bagi mandum. Mana puji ni bagi je mandum. Nah ninga kah? Du bagi itu lebih. Iyanya. Jadi ia ciri habis. Jadi memang tradisi whatever dapat jual makanan memang dari Nabi ini bukan apa-apa. Bahkan di Jawa Nasiro Habib saboh keturunan dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Igaknya syarat buat pokoknya berarti pajabu pokoknya mah ngapa buat tu. Jadi pajabu pokoknya diurau lebo kameng gitu ya untuk santri. Ah benar kan? Cuma itu kalau mampu di bidangnya kakak BB yang A. Jadi alhamdulillah luar biasa. Jadi sebelumnya lung pegah baju nampak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 14 kitab I'anatut Talibin. Nampak melih wa amma sadisu fawakanahu ala sairil ulumi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kelebihan ilmu pegah empat. Yang pertama nakun Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah rencanakan dalam kebaikan, nurunnya akan diberikan pemahaman agama, yufaqihu fid din, dalam agama. Jadi kebaikan di sini adalah Allah merencanakan orang tersebut bahagia dunia akhirat. Artinya kalau di akhirat itu pasti masuk surga. Dari hadisnya mandung kitab nak tulis pak kitab fikih mandung kitab. Lama tanda kerip pak pun jum tulis, bah halaman pun hadisnya ju. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang direncanakan oleh Allah untuk damang surga, nurungnya gebi pemahaman agama. Cara gebi pemahaman agama kan dengan cara lain, tetap dengan ya beut. Karena tradisi. Jadi cara gebi pemahaman agama oleh Allah kepada orang-orang yang ditakdirkan, direncanakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan pemahaman agama melalui jalan ya beut dan lain. Tah mungkin pemahaman agama di luar cara ya beut. Nyai yang pertama. Jadi tetap orang yang berilmunya masih abut. Hana itulah tak berdoa kada pegah haror kamalim. Tahu-tahu panjaga bari udah pegah ilmu ke kuliah kamalim. Kayak kuliah di bukan ada. Dosen profesor kafe-kafe kada pegah kamalim dengan kemungkinan. Yang pertama harus nanya beut. Kemudian beutnya juga harus bersanad. Arti bersanad punya talian ilmu. Pakai hadis Muslim nuh hana sempat bagikan dalam grup. Keun le Rasulullah al-isnad minad din. Belajar ilmu melalui guru-guru yang keun sanad. Sanadnya sebagian daripada perkara penting lang agamanya ke Rasulullah. Laulal isnad, jikalau tidak ada sanad la kala man syaa ma syaa. Jikalau sanad ini tidak kita pertahankan, maka seseorang itu akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Lagi contoh Ahmad Musaddiq, kagak Nabi. Karena orang nayak beut. Menyaurung nayak beut dan nasanat bertalian guru nyo hangga pegahan kongkon karena hana diriwayatkan Pak Gurek. Contoh mesti lagi tanya Abu Dumin. Abu Kuta mendang ya Abu Dumin. Abu Dumin ya beut Pak Abu Yang Mudawali. Abu Yang Mudawali gebut le na Syekh Ali Al-Maliki na Abu Hasan Krungkali. Abu Hasan Krungkali sempat dia Abu langsung Pak pengarang kitabnya I'anatut Talibin. Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syattah. Dari Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syattah sampai terus waktu Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Ibnu Hajar, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, nyoya yang tabu-tabu generasi lumbugah na sisir tu lumbugah yo. Sampai tu para Rasulullah, kemudian Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, guru di atasnya, gurunya lagi adalah Imam Al-Juwaini ataupun yang kita kenal Imam Haramain. Kemudian Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian Imam Syafi'i, termasuk murid Imam Syafi'i adalah Imam Hambali. Jadi selevel Imam Hambali ngajinya bersanad.
Kemudian Imam Muslim dan Imam Bukhari itu punya guru yang bersanad satu tingkat di bawah Imam Syafi'i. Artinya guru Imam Bukhari-nya murid Imam Syafi'i. Yang selevel urungnya mendang ya beut. Hafalan urungnya luar biasa. Perawi hadis dan yang disepakati bahwa hadis paling sahih adalah hadis Imam Bukhari. Kitab tertinggi sesudah Al-Quran kita Imam Bukhari. Kenapa? Isinya hadis Nabi. Tapi urungnya mandang ya beut. Nah, ya beut bak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar banyak sama Imam Maliki. Nyan untuk dari riwayat Imam Maliki, mazhab Maliki. Kemudian Syekh Muhammad Asy-Syaibani, yang guru goknya murid Imam Abi Hanifah di Baghdad. Ya, Imam Syekh Muhammad Asy-Syaibani dia Abu Hanifah dan Imam Hanafi. Yang banduannya pemilik mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kemudian Imam Maliki dia sampai terus bak Malik bin Anas. Malik bin Anas dia kata nalung sahabatnya Ibni Rabah ujung gih. Kemudian beliau ya bak jalur rakonya sampai terus bak Rasulullah. Kemudian jalur Sayyidina Ali. Adanya Rasulullah kemudian ilmu bak Sayyidina Ali kemudian ilmu bak siro sahabat. Kemudian sampai terus bak Malik bin Anas yang terkenal dengan Imam Maliki. Jadi nyo ke yang terpegah sanad yang kenyan. Nan koknya nyo Atta bin Abi Rabah. Ya sahabat tersebut. Jadi sanad yang teratur laginya minaddin adalah perkara yang penting dalam agama. Tidak boleh kita tidak menjaga sanad. Hana terjaga sanad, abud aju bab berangkaho ataupun hana jelas guru, maka nanti akan disusupi oleh pemikiran sesat. Nah, benar. Leu sesat pakai karena bab hana mutalia gure. Nauzubillah min zalik. Sebagai contoh nabi-nabi palsu yang berkembang di Indonesia dan sebagainya. Kemudian kenapa harus ngaji untuk beribadah? Ya semangat katanya orang malamnya. Malak barosa uro Senin. Nah, uro Senin rohame. Pada lungjak ba penjara karena kepegat peresmian pengajian di penjara. Lumpegah masalah pentingnya beut hansa amalan dengan hana beut. Alhamdulillah didukung oleh semua civitas poigeunnya, kepala staf penjara dan sebagainya. Kepala penjara mandum ya, peresmian pengajian. Kebetulan pah leun pegah ba awak penjara pertuh mengkluro na urang alhamdulillah tebik mandum. Leun pegah pakan urang ro na purle buni abut hanjir langsung ibadah hantai ibadah. Leun pegah contoh urang ro na untuk bebas ino awaknya na bebas bersyarat. Artinya menyukai hidup 2 purle na PB persyaratan bebas. Untuk na pegah surat PB-nya kan harus resmi. Hanya na pegah surat ro na lantas bebas kan tidak mungkin. Untuk pegak suratnya awak ron guna tanda tangan kepala penjara, guna tanda tangan kepala KPLP. Kebetulan na tanda tangan lung karena lung resmi sumbuinan. Jadi menyonya pegak surat gero yang saban lagi surat je tanpa tanda tangan urungnya nyan hansah suratnya hai terima li atasan. Begitulah katanya dalam beramal. Amalan tanya harus resmi, geteken le Nabi. Artinya sanad daripada Rasulullah yang kita riwayatkan, yang kita belajar adalah ilmu agama dari Allah kepada Rasulullah sampai teruk bak saknyo lung pegah bak Abu Dumin, bak lun tuan, teruk kena bak katanya. Menyokon tak beramal lagi caranya, nyan gekeun jalur hana resmi, surat hana resmi. Dum idonya mentang, surat hana resmi hai terima, apalagi perkara akhirat amalan. Tanya punya atasan, awaknya punya atasan kepala penjara, kemudian sampai kepala dinas macam-macam sampai ke tingkat menteri kehakiman Yasona Lauli. Terus baji teken. Itanya punya atasan di dalam beragamanya. Atasan tanya sekurang-kurang jika ada beramal kero verifikasi oleh malaikat. Malaikat dia cek betul gitu ba Allah Taala. Dum perkara donya menyohana resmi han lewat apa lagi perkara akhirat. Jadi awaknya mumpung mendu logika. Urang mumpung dia. Awaknya mumpung mendu dalam buka ya. Karena sering nyuruh surat. Jadi punya surat ana resmi lewat juga ya. Begitulah agama. Jadi agama meyohana tanyakan jalur resmi tak abut, artinya jalur yang tidak diakui oleh Rasulullah ande. Hana gasisi oleh Rasulullah. Han lewat tanyo han gedrimeng. Nyan secara sanad ilmu, secara peraturan tertulis. Punya istilah haji secara apa ikutnya dalam bab ikulah peraturan kementerian tanya peraturan Allah untuk buat. Kemudian na logika yang logikanya sebelum logikanya lu sampaikan 4. Nah, jadi nagekeun oleh salah siro syekh terhadap logikanya artinya beribadah tanpa ilmu itu tidak diterima.
Mutulis empah halaman 14, izil ibadah bi ghairi ma'rifah zalika ghairu sahihatun. Ibadah dengan tanpa mengetahui ilmu itu tidak diterima. Nyan so yang pegahnya. Salah sirajih gekeun kama qala Ibnu Ruslan, sebagaimana gekeun Syekh Ibnu Ruslan. Beliau adalah pengarang kitab Matan Zubat, sebuah kitab yang sangat terkenal dalam fikih. Gekeun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Ada orang beramalnya banyak, ibadah gila, tapi dia tanpa ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu amalnya akan ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini sepakat para ulama ini. Ya. Nyokeun lagi nyope dasar. Nah dasar. Dasar dia adalah keun hadis Rasulullah dalam kitab Nasaihul Libad. Gekeli Rasulullah kepada sahabat bak masanya. Ya ummati, wahai umatku, alaikum bimujalasatil ulama'i wal fuqaha'i. Wahai umatku, wajib kepada kamu untuk belajar ilmu agama sama ulama fikah dan ulama fuqaha dan ulama hikmah. Artinya ulama tasawuf dan ulama fikah. Pakon lakinya wajib belajar. Fa innallaha ta'ala yuhyal qalbal maiti. Karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati manusia yang mati tanpa ilmu. Binuril hikmati, dengan nur cahaya ilmu para ulama. Ini kata Nabi. Kemudian Nabi contohkan. Dari contoh inilah kita paham bahwa perkataan tadi tidak sah beramal tanpa ilmu. Nabi contohkan kama yuhyal ardal maiti bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, yang tandus, yang kering, yang gersang, bima'il matar, dengan air hujan. Jadi Nabi ngomong itu. Kemudian para ulama paham dari contoh yang Nabi sampaikan ini bahwa jika kita tidak ada ilmu, maka kita beramal tidak akan tumbuh, tidak akan jadi buah, tidak akan jadi hasil. Kenapa? Karena contohnya tanah yang mati. Jadi logikanya begini. Tanah yang mati, yang kering, yang tandus, yang gersang, itu kalau kita tanam misalnya bijih bolebu atau bijih botimun, yang jangankan tumbuh jadi pohon lantas berbuah, malah bijinya mati, pangkai rugau. Betul tak pula inan? Ya, Bang Lek yang don buah orangnya, Badrin puan, Badrin musangking 2 juta gua sabok. Nyan menyota cok Badrin musangking 2 juta. Nyan tak pula bak tanah yang kering, tandus, gersang, jangankan dia tumbuh berbuah, malah dianya mati, biji mati. Pakan karena tanahnya kering. Begitulah hati manusia yang tanpa ilmu, kata Rasulullah. Maka di saat ada orang beramal tanpa ilmu, amalannya jalan. Semayang, tidak contoh lah berhala. Tapi jangankan amalan solat dia itu bisa tumbuh dan berhasil pahala, berbuah pahala, malah solat itu jadi dosa dia dan rugi dia. Jadi seperti tadi biji-bijian mati di tanah yang gersang. Ada pohon kita tanam di tanah yang kering gersang, mati. Jangankan berhasil jadi buah, malah biji mati, modal rugau. Menanti tak ibadat hana ilmu. Yang jangankan dia ke pahala, malah hinan timbul dengki, ria, dekabu, macam-macam timbul karena adanya hana ilmu. Dan bahkan hana dari pun kan katalah ada bubuk karena hana ilmu. Ada sebagian contoh. Kemudian menyokaudep, kaudep ate manusia dengan nur hikmah dari ilmu buno. Yang saban lagi tanah yang kering buno yang ka kenang iujin kepada Rasulullah. Artinya menyokakan yang iujin ka subur, nyan baru tak cok tu biji labu, nyam nyo di Indonesia. Tadi mentang timo juara payah mengedak je biari. Lagi ikut dalam lagu kena tongkat dan kayu jadi tanaman di Indonesia nyamban. Nyan menyotanuh ka subur dengan air hujan. Jadi bantati bijih timun imubok jut ke hasil. Menyabuno karena kering bantati bijih timun malah rugo pangkai. Hanjut hai tem mubok, hai tem timun dah hai mubok. Menan ke hati kitanya manusia, artinya jiwa kitanya disaat karena ilmu agama. Kajet dah beramal walaupun nit jut ke amalan. Karena ilmu. Yang contoh logika yang paling raya yang Rasulullah sampaikan kepada kitanya bahwa menyohana ilmu agama hana pun kerat. Karena Allah hana giak kalian langsung bak nilai bak kuantitas ibadah kitanya. Menyogiak kalian bak kuantitas ibadah kitanya sungguh hana perle Allah Taala giak utus rasul yang secara resmi. Yang sampai ke kunli rasul utlubul ilma faridatun ala kullil muslimin.
Anak yak kena tanya tanda ji nya anak perle yak beutnya. Jadi nya logika ji. Ate manusia walaupun na ibadat menyo hana ilmu agama gersang. Menyo tak ibadatnya ibadatnya rusak tanya rusak. Contoh lelembah tadi yang urang yang ibadah hana ilmu. Ka apa? Contoh logika Rasulullah tanah kering. Menyo hana subur hana iujun, menyo tati tanaman malah mati tanamannya rugo pangkai tanya. Tapi bila kana ilmu agama, kana nur hikmah, hati manusia kaudip, jiwa manusia kaudip. Sedikit ibadah akan jadi amalan, akan jadi pahala. Begitulah tanah yang subur, yang bila sudah kena air hujan, maka apapun yang kita tanam akan berhasil. Orang yang hana ilmu, cerita masyhur bajama Rasulullah nan dinga-dinga. Yang kalian kipan orang hana ilmu. Bak sabahura Rasulullah getamang lang masjidnya mandung nan dengar. Tapi hikmah di balik ceritanya putra. Ya, putra sampai lagi yang pegah cerita. Jadi bang gegalan lang Masjid Nabawi, nya Masjid Nabawi masjid kedua lang Islam. Di Mekah nak buka masjid karena Mekahnya kan masjid. Kemudian sambilan hijrah Rasulullah buka Masjid Quba. Terus kedeh Madinah buka Masjid Madinah. Dalam Masjid Nabawi bang gegalan le Rasulullah na tira urang belah raunun dengan kesemayang. Belah rawi tidak urun dengan gaib. Nah, benar. Rasulullah kasyaf, arti kasyaf terbuka alam gaib. Ban geu le Rasulullah bak tengah bak urang yang tengah semayang nyohana fojin yang goda. Ban geu bak urang yang tengah cukup ramai jin kai meramin, kai goda, igoda urang yang Jadi Rasulullah terkejut gelah. Kok jin igoda urang yang hai goda urang semayang. Getanya untuk le Rasulullah bak jinnya. Ah benar. Jinnya bi item begah rata ya. Aku baik juga. Ya benar. Bang yang singkat cerita lu juga. Pakon kagoda urang yang tengen han kagoda urang semayang. Ijau lejin ya Rasulullah, urang semayangnya ngen kamu. Nyan urang hana ilmu. Dari pun kudu semayang enggak salah. Jadi hana goda le, meda goda abih wate. Kalau ku pegak pengumuman ba ane buah jin hai ane buah bek kagoda nyan ngen gedanyo. Abih wate menda dak goda jin. Jadi iji kusyuk dah semayang iji. Nah, karena semayang hana sah. Pakan lu ngoda urang tengut ikun le jin. Karena urang tengutnya urang berilmu, urang na ilmu. Kami pasukan jin sangat takut kalau orang yang tidur ini bangun lantas dibenarkan solat orang ini. Munyo jaga urang tengutnya gepegah ba urang semayang. Hai urang semayang, nyan salah ka semayang ka batu semayang kamu gerak heboh jaro. Nyan susah jin. Betul semayang urang hana ilmu susah hai. Gadah ngan lan neraka. Jadi akan membuat sah sembahyang urang yang tengah semayang. Jadi urang yang tengah yang ilmunya ipu tengah tabe. Ini na bobo ipot igusuk ipelupi ha kaih je iba lumpo-lumpo yang mangat kok jangan tengah ke. Monya kebudak nya bahaya. Gupu buto urang yang tengah semayang. Nya kalau jin mantang hai tem goda tanya yang ana ilmu. Ha ci bagi bu juga nak pegah bodoh ni. Oh jero alhamdulillah. Jom terima kasih banyak. Terima kasih karena sumbang makanan. Tek mandum, tak lebih lah. Tanya punya yang bagi ju yang dengar ju kan karena ini upi wateh apanya. Ya benar. Jadinya tapi yuh pah polapan beh. Tak semayang aju anak lihat anak nanti. Polapan atau semayang aju. Memang isya polapan kurang 5 minit tak. Jadi beuk tu lung pegah. Jadi jinnya hanya yak perumun urang yang tidak punya ilmu karena memang ibadahnya tidak ada nilai. Sehingga nyan tingon ji. Putih agoda be wate. Yang sangat ijaga be sampai jaga yang ke urang tengun. Menan ke nya jinnya termasuknya jin diusaha. Ulama-ulama be je ketemu beut. Tengku be je ketemu beut. Menyo ketemu semua beut tengku ulang kampung. Dum urang sah ibadah. Nya cukup susah jin. Maka godaan ke dengku raya. Nah ladumnya yang ramai lawetnya yang sedih kenanya tengah kecok ulama tu ada ulama muda 3 minggu 3 minggu 3. Dari puasa kan 3 minggu 3 melinggai ulama. Termasuk bunuh berarti ulama muda Tengku Boy. Banyak guru senior dayah Palu Wadik juga putra ulama di daerah kamu. Nah benar. Tahu berarti tahu tak ngaran
Kampung Lung tu. Dan abang Lung kawin dengan sepupu koknya. Jadi saudara lah. Nah, ada pedang dayah Tengku Ilyas yang nanding aja. Jadi nyo tengah kecok ulama-ulama. Yang ka kecok kawo ba Allah. Yang hana kecok ladum macam ibu hal aja ni, ibu sakit, kenang sihir. Sehingga perjuangan ulama memang berat. Sampai yang lagi Buya Mendawali kenang sihir. Nah, benar. Dan Nabi Muhammad kenang sihir. Kan jelat-jelat. Lang kita sabilai nak tulis bab masalah iya. Salah sabah ia yang makruh. Ada makruh pakai adalah iaman yang pernah getik sihir li Abu Jahal. Dia Abu Jahal nak gewit-wit beneng 70 warna, 70 bajen getik langmon. Di Nabi Muhammad gecung dak ianya. Jadi nak mumang ke lepas umrah lu mana tinggal. Pokok je nak kenang dia Nabi Muhammad. Memang Allah beri kekuasaan kepada jin untuk ibu-ibu yang galak ji. Karena jinnya kagelaknat oleh Allah. Namun dalam masa gelaknatnya gebihak kepada jin. Jadi ada tanya-tanya tunggu-tunggu kenang detiknya. Cuman nyan ni ji baro tu kan menyona amalan ro ada kenang bacut. Ada kenang mungkin aja. Auzubillah dan doa berjiu. Yang kenyang termasuknya yang harus perjuangan ulama orangnya. Punya ulama gerempok pegahaba, punya ulama gerempok semua berat. Dum betul ibadah hura. Yang kok susah je. Nah, cukup susah. Punya dengar bah bergeih juga dia tak perlu pi tak pun. Tak buat tak pegah lumpur-lumpur supaya baik jaga ke punya jaga kau yang bahaya. Dia punya ulama ada dengar mendang kaji keamalan. Sebab dari pun dengar kau baca doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyandum lebih. Kemudian yang empat nak tulis sebuah hadis wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan karena ke Rasulullah tentang kelebihan ilmu iza marartum bi riyadil jannah fartaun lang riwayatnya lang riwayat lain fadkhulhu apabila kamu melewati kebun surga maka masuklah olehmu. Ya benar. Pada saat tersebut para sahabat heran. Artinya begini, kebun surganya ya otomatis nah ide huru akhirat tengok. Masa idonya nak kebun surga kah mungkin. Sehingga para sahabat kenanya Rasulullah, iban carana kebun surga ini idonya. Sedangkan surga janji Allah di akhirat bagi kitanya. Sehingga kitanya lah para sahabat putra kebun surganya. Sampai Rasulullah yakin apabila kamu melewati kebun surga, fadkhuluhu maka masuk oleh kamu ke kebun itu. Qalu bertanya oleh mereka sahabat, "Wa ma riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, putra kebun surganya. Dijawab tu oleh Rasulullah, yang gekun kebun surga adalah majelis ilmu. Gepegah empat, yaitu yang geajarkan inan salah saboji adalah qala Ata. Untuk dijelaskannya Ata bin Abi Rabah yang dalam riwayat Imam Malik bin Gonya dijelaskan maksud kebun surga tempat kitanya ibadat kepada Allah, tempat menuntut ilmu. Gonya hiya majelis halal wal haram. Tempat yang menjelaskan pekerjaan halal dan haram. Nyen tempat beget. Artinya nyen kebun surga. Kaifa tashtari kibancara tamu blau. Ya untuk muamalah. Wa kaifa tusalli kibancara tak sembahyang. Nyen adalah kebun surga. Tempat murno sembahyangnya kebun surga. Tempat murno berarti tempat majlis ilmu lah secara umum ji. Kemudian jelaskanlah wa kaifa tuzaki kibancara tabi zakat. Otomatis muka kepegah lainnya zakatnya dak ana mahana ilmu talah carabi dak hanta. Ki payah murno sileh ji. Nah, maka ji perle kibancara katanya tabur zakat. Wa kaifa tu haji. Tu hajja. Kibancara katanya tajak waji. Wa kaifa tungkihu kibancara katanya tak menikah. Wa kaifa tutlaku munya kalau dah menikah kebancara ada mali nyan tempat-tempat yang menjelaskan atranyan nyan gekeun majelis ilmu nyan kebun surga ke Rasulullah. Ya benar. Kemudian kebegah alam wa ma asbaha zalika dan tempat-tempat yang membahas seperti demikian. Yang model-model laginya anak-anak mungkin kebegah mendung. Ya benar. Wal muradu kebegah tu man pun maksud di Rasulullah dia pegah lagi nyan tempat tabut hinan damurno cara sembahyang, cara zakat, cara haji. Wal muradu ma'rifatu kaifiyah solat. Maksudnya adalah kita belajar bagaimana cara solat. Makanya wajib murno cara solat. Ya benar. Kiban cara sembahyang yang kaifiyah kekeun. Ya benar. Wa zakat dan cara tabur zakat.
Barkali na takut giban cara tak tayak serahkan giban cara tani wal haji nya payah lah cara ajak waji giban dak napeng demandang hantim wazalika yakunu nyan mandum barujud tu bima arifati arkaniha dengan cara mengetahui rukun-rukunnya budak depu rukun sembahyang nyang ke perlebet maka hansah tu urang yang hana murno ilmu wa syurutiha dan mengetahui syarat-syaratnya misalnya nyoba salat syarat salat zakat syarat zakat wa mufsidatiha dan mengetahui hal yang membatalkannya perkara yang membatalkan putra budak deposit ya benar jadi hang kumahnya dia kepekat sembahyang ya dak sembahyang rame-rame hang kumahan benar ilmu le mana hang kumah menjaga sembahyang tapi geroror kaji yang diterima oleh Allah han ya benar jadi harus tak depu lagi danyo kaifiyah cara syarat rukun batal yang sekurang-kurang kaifiyah izil ibadatu ya baru sambung dalung jelaskan benar izil ibadatu karena bermula ibadah bi ghairi ma'rifah zalika dengan tanpa mengetahui yang tadi itu rukun syarat dan batalnya ghairu sahihatin itu tidak sah kama qala Ibnu Ruslan sebagaimana berkata Syekh Ibnu Ruslan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu setiap orang wa kulluman kalau bahasa kita setiap orang ya, yang kulluman bi ghairi tanpa ilmen ilmu ya'malu beramal ya setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu a'maluhu itu amalnya mardudatun ditolak gitulah amalan le malaikat ada yang verifikasi oh hang kumah yo galak-galak aro ilmu agama rugo dah putra nabi yang ayub dah putra nabi baji ilmu agama keroi mana nak gegun lagi yang dia dah dengar. Jadi fungsi kebetulan Nabi, kebetulan ilmu, kebetulan syariat. Jadi a'maluhu mardudatun la tuqbalu tidak diterimakan. Ya. Jadi watakah hana diterima hot aja tengok. Makanya huronyo kena wate katanya Allah berikan ta'abud gelah farduin mentang ada hana gelah-gelah lain ada pula. Gelah-gelah kero mentang biar apa juga gelah-gelah. Dah pertanyaan. BO. Alhamdulillah. Bang balik nak pertanyaan. Muslim. Segala amal ibadah yang tidak memiliki itu kan ditolak, tapi kan itu kemudian banyak orang menentukannya kenapa ya anda memang tidak amal ibadah lagi tidak nonton itu. Benar gure yang bersambung yang jid temannya, yang gekun sanad, arti sanad idanya nak ada yang bangnya yang nak jauh. Nah lagi kan, berdaduri. YouTube jut ke so kurang yang kena dasar. Yang tinggal pendalaman ni nan. Ha benar. Ada Gus Bahaga akui nak bergah jut boleh tak apa-apa. Tapi bukan nak dasar tak ada pun hingga penjelasan lengkap ni hinan dah dengar. Kadang habis dah dengar penjelasan lengkap langsung. Ha jadi yang ka jelas gelah tu ngan tak buat lagi nyo. Man ngan urang yang yak bun online yang nak gedemanya jut. Artinya dasar-dasar kali munoi kampung ino tambahan yang kurung-kurung gedemanya tu ino ba online lagi urangnya temanya delung jauh di bantalan pegal. Urung-urung daduri nak ajak merempak lung nak ajak balung. Ramai yang ajak balung. Kemudian urung daduri pertanyaan juga kita tak baca, ada jawaban tanya juga kedepu ikutnya. Yang kakak keun beut man pahala han tabi tapi ikutnya dari JO kita tanya ino ka. Tak ria pahala kita tanya ino tapi beut ka kira beut nyan. Cuman yang lebih pahala ke ban tak beut langsung lo. Dan awate tak beut langsung. Ya benar. Beutnya hana panjang lagi. Kegelah farduin lah guys. Punya urung fokus. Juga contoh betul-betul di saat kau nyan karena pikiran ro gelak kali pikiran anak-anak punya pikiran SMP lah tu mentang galak-galak ya memen kan tidak buat anak fokus lo menyurung ka balik biasa karena pikiran ro nyam nyo ka balik yang sidon ge abu dumpu je ke kagelah tu nah dumpu we farduin untuk semayang untuk mensuci untuk berzakat itu takut untuk puasa te bulan Ramadan yang paling lebak masalah mensuci dan semayang yang kagelah kemudian tauhid gebut tauhid gebut tasawuf baik betul amalan ya benar ana trek insyaallah titun dah fokus kaji mana ditanya pakai habis-habis yang pertama beut 3 minggu yang kedua dalam 3 minggu di tengah jam kan di tengah jam dah beut dah oh 7 lewat 15 pukul 8 beri kan apa yo upane habis tu kakak tak beut je satu habis alhamdulillah karena mono semangat gedanya atau alasan gedanya tak beut tapi pakai karena pahala raya dah ada fikir lain ni tapi ke tambah pahala benda. Ya benar kan? Tapi kita tambah pahala. Nak tebut nak tambah pahala. Ya benar alhamdulillah. Ya, jadi menyonam se anak tanya yang mentang umur-umur SMA. Nyam yo tak jauh pun tidur ni apa kaglah mana biji.
Lihnya kaji wek-wek keroi, hoi ejak keroi. Tapi fokus lah ibu, adanya tebut isimak, beramal langsung ah. Ada trip ibunya. Minum. Minum. Ban kakak beri dulu. Minum. Disip ini mudah. Kan? Nah, benar. Nak pertanyaan lam? Tak baca sama dia kurung sik tadi biu. Ya mana pertanyaan aku lega pertanyaan. Nak keluarga, sira urang keluarga ge kanali. Ane kok nyan, ge bijajan le kok nyan, pekeh leung merumpa pahala. Hai tu merumpa pahala kok leung pahala. Kata bi jajan, kata bi nafkah ke ane kumung sama dengan ane abang. Cukup leung pahala. Yang pertama pahala ron sedekah, yang kedua pahala bantu keluarga, yang kelih bila ji beramal yang pahala kerona. Ya benar. Minyak beramal atrah naget, nya hana teruk dosa katanya. Minyak tanya nak tahu abet anu minyak. Karena beramal di atas pengetahuan ji bahwa ini salah. Ipu but tidak dosa roy. Benar. Pi minyak anu minyak hana abet ada sesuatu hana itu salah. Baikun hai malaikat ilung ke anak aku semayang uruji ilung hantam gitu semayang ilung anak aku lupa ilung semayangnya wajib banyak aku semayang nya urung ci lagi nya di saat anu tinggai semayang dosa urung ci nya karena hantam ku pegah ba anu bahwa semayang wajib menyuhana ada semayang dosa jadi anu hana pengetahuan kemudian cara untuk tak pegah ba anu nya hana mencih tak pegah edanyo kebiasaan urung gak jauh beut nyan tu nyan salah taboh pendidikan anak man yang mampu dak begah karo dak pernah karo tu. Jadi ngan dak jauh bul kaglah tadi kitanya urung ci. Kaglah. Dan ngejauh kepada ane. Nyan saknya yang lum pegahnya salah satu kelebihan majelis ilmu adalah Rasulullah mensifati ataupun memberikan status kepada tempat beut nyan kebun surga. Nyoba artinya kebun surga lihat. Nanti bahan alih dia kakak kebun surga. Benar. Di tengah na beut yang kebun surga. Jadi majelis kebun surga adalah majelis ibadah dan majelis ilmu. Urang mengumpul salat berjamaahnya kebun surga. Urang mengumpul untuk sama dia teja aja ba urang melingganya kebun surga. Urang mengumpul untuk ibadah dan untuk beut. Kemudian keun Sayyidina Umar yang ulang kitabnya si empat. Keun Sayyidina Umar fa innallaha sesungguhnya Allah lam yukhlaq ala wajhil ardi tidak menciptakan di atas muka bumi ini akramu min majalasihim tempat yang lebih mulia daripada majelis ilmunya para ulama. Tadi majelis beutnya tempat paling mulia. Hana banding dengan hotel ataupun hotel megah datat. Kitanya dah tu membuat ada balai bro tetap mulia balai bro ba Allah. Karena ba balainya na beut. Benar kan? Tempat paling mulia alhamdulillah. Kemudian tak bodoh ini datang sama dia haju. 10 minit tu. Yang 4 tak bodoh lung pegah contoh kelebihan manteng urang yang ya beut yang dalam majelis ilmu yang laganya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya bagi orang yang menuntut ilmu itu sungguh dimintakan ampun baginya. Ilake ampun gegedanya urang ya beut man fis samawati wa man fil ardi, orang-orang yang makhluk-makhluk yang na di langit dan na di bumi. Makhluk yang ada di langit ramai, bahkan lebih ramai dia iaitu malaikat. Malaikat dan jin-jin Islam ramai dah awaknya dengan gedanya. Jadi awaknya nilai ke ampun ke urung-urung yang na bak tempat beut, bak tempat pengajian. Benar. Waman fil ardi, dan orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini hatal hayatani filma. Sampai ikan-ikan yang ada di dalam air itu memohon ampun kepada orang yang belajar ilmu agama. Nyamban. Maka ji mulia tak orang yang tim ya abud. Termasuk tanya walaupun kata Tuhan. Walaupun 3 minggu 3. Jadi engkau imu doa kepada kitanya ilake ampun. Kemudian wa annallaha wal malaikatahu wa annallaha wa malaikatahu, dan sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah wa ahlas samawati wal ard, dan penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi seluruh maksudnya makhluk-makhluk, binatang-binatang yang naik langit dan naik bumi. Benar. Hatal namla, sampai semut-semut fi jahriha, dalam sarang-sarangnya, sampai tidom-tidom yang lang-lang batai-batai hitam yang hendak berdepak hidung. Wa hatal hawat filma, dan sehingga ikan-ikan yang ada di dalam laut
la yusalluna alal muallimin nas, itu mereka memohon rahmat kepada yang orang-orang yang menuntut ilmu di antara manusia. Al khaira, rahmat dan kebaikan. Nah, jadi ngendoa urangnya mandang ini yo cukup raya ka manfaat dan rahmat. Nah, apalagi pahala-pahala yang lain. Di pahala-pahala yang lain nanti lang tak susah lagi dia baca le re dan pahala. Ya, jadi yang ke pentingnya ada apa ya. Yang pertama idanya kegelah ibadah tu untuk stempel ibadah untuk resmi otentik. Agama ini milik Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh istilahnya melakukan pekerjaan agama ini tanpa lisensi daripada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tahu lisensinya? Peraturan UUD-nya ikut al-ulama'u warasatul anbiya ke Nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi hana mungkin tetap orang lain. Nyo mungkin nyo lekemah. Nyo lekemah mana sudah dijelaskan. Mungkin tak tetap dosen kecuali dosen yang tengku. Yang tengku na dosen na, yang je tak tetap. Tapi nyo dosen tu mungkin. Yang dosen yang murno cara pubat kameng je murno yang ke dokter hewan. Menyodosen bagian ilmu budaya pertanian nya murno cara perkawin padi, bet murno ilmu agama. Mira murno ilmu agama tu satu. Karena itu harus fair, arti fair. Kita adil-adil saja. Kalau kamu bagian teknik ya bagian teknik saja ngajar, jangan ngajar ilmu agama, nanti sesat orang. Jadi yang tengku-tengku ngajar ilmu agama karena memang ya buat agama. Nyolong kena tanya kan? Karena sekarang ini ramai-ramai orang belajar ilmu agama ke Kanada, belajar ilmu agama ke Inggris, Universitas Oxford. Cukup ngeri dah denganan mantang. Peng hai nak bayar pi 1 juta dia beli. Okon lebih. Jadi kita tawahinan hayu. Ibarat dah pegah lulusan Oxford University. Jurusan agama. Yang ngajar je Yahudi hafal Quran. Yahudi kan 3 tahun taknya. Dia pun apa banyak. Bon gede dia aja hafal banyak. Jadi awaknya dia hafal Quran ni ngajar dia agama. Tahu kena dia pegang masalah agama. Mutat dia urang hanjut je dia. Jadinya lu nak pegang. Kita harus fair, arti fair adil. Awak tahu jurusan teknik kamu noju bagian motor, kayak ceramah agama. Jurusan teknik kan ceramah agama. Nya anjir. Kecuali tengku kalau dia apa, dia mau jurusan teknik, nya anjir ke. Ah benar. Artinya nya urangnya ka perlu pilah-pilah. Apa nak kalian lu alumni wo dari luar karena pada kena titel kayu ceramah mengepegah yang kengkon. Nah kan? Ya benar. Tanya pih kadi pudakun ya. Nah udah orang pegah bahasa kan. Bahasa aje. Tanya di pelemah badannya santang baru hai agamanya dengan titel-titel resmi dari internasional. Tidak perlu agamanya hanya boleh titel-titel resmi dari internasional. Kecuali dari titel ulama internasional. Tidak perlu idenya agamanya ibi pengakuan oleh universitas Mesir di Amerika. Ana boleh pun sang awaknya. Ini agama Arab, awaknya agama Yahudi. Yang mana? Yang kampung kan? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca sama dia dan niatkan kepada orang syik katanya, keluarga katanya. Semoga amalan yang katanya pupuk malamnya terus kepada katanya, kepada orang syik katanya, keluarga katanya yang boleh bantu dan niatkan masing-masing. Yang ikut lun baca mendang WO. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi alhamdulillah demikianlah pengajian malam ini. Pas sudah azan ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila kekurangan. Kita lanjutkan dalam materi pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila memang keliru tolong diperbaiki, dibenarkan supaya kita tambah ilmu.
Binyona yang kurang-kurang kritik dan saran guna supaya adanya tambah good dalam pengajian, tambah semangat ya. Hanya mendang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat sebelum sholat.